Saudara, bom bunuh diri meledak di sebuah upacara pernikahan di barat laut Pakistan. 7 orang tewas dan 25 lainnya terluka akibat serangan ini. Ledakan terjadi di rumah seorang tokoh komunitas pro pemerintah, Nur Alam Mesud, di distrik Dera Ismail Khan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Korban tewas dan luka langsung dievakuasi ke rumah sakit dengan sejumlah korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Menurut saksi, saat kejadian para tamu sedang mengikuti prosesi pernikahan dan sebagian diantaranya menari diiringi tabuhan gendang. Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab, namun kecurigaan mengarah pada Taliban Pakistan yang diketahui semakin aktif melancarkan serangan di wilayah ini. हल्के माड़े हुआ खोड़ा बिया डोली ने तारो चौशवाला डोली में से गड्ढे दला नखबला वाल गड्ढे दला बेवरस सेक्शन असता बस अचानक धमाका वशवाला लेटिन आमरश वाला लेटिन आखिर डेरा जे बामर सोचे बुका सपाता ना वर्गे दला लेटिन जे संग आमरश वाला वजन दाद दाद धमाका वशवाला हो बस चकड़ी दे आई डेट बात कड़ी दवा को तो उरुश ना Sorotan di Kompas Pagi juga hadir melihat 2 anak Palestina tewas akibat serangan Israel saat mencari kayu bakar di jalur Gaza pada Sabtu. Kedua korban sepupu berusia 13 dan 15 tahun dilaporkan tewas di wilayah yang disebut aman bagi warga sipil dekat garis kuning pembatas Gaza Timur. Keluarga menyatakan kedua anak menjadi sasaran langsung serangan. Warga Gaza terpaksa mencari kayu bakar akibat krisis listrik dan langkanya bahan bakar. Militer Israel mengklaim menargetkan militan dan membantah korban adalah anak-anak. Sementara data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 480 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober lalu. Ratusan ribu pengungsi di jalur Gaza masih kesulitan mendapatkan makanan layak meski gencatan senjata telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Di kawasan Muasi, Gaza Selatan, para pengungsi mengantre di dapur umum untuk mendapatkan nasi matang sebagai satu-satunya makanan hangat setiap hari. Mayoritas pengungsi tinggal di tenda dan bangunan rusak dengan akses pangan yang sangat terbatas. PBB menyebutkan keterbatasan dana dan kapasitas membuat bantuan baru menjangkau sekitar 40% lokasi pengungsian. Lebih dari 70% warga Gaza kini bergantung pada bantuan di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Pesawat nirawak milik militer Rusia menyerang kota Kiev dan Kharkiv di Ukraina pada Jumat malam waktu setempat. 1 orang dilaporkan tewas dan 31 orang terluka. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dari sebuah gedung di kota Kiev yang terbakar akibat serangan Rusia. Saudara, serangan Rusia yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu pagi menargetkan 2 kota di Ukraina. Serangan ini terjadi menjelang pertemuan utusan Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Akibat serangan ini, 1 orang tewas. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk tangki bahan bakar terjadi di ibu kota Kenya pada hari Sabtu. Tabrakan menyebabkan kebakaran besar dan kepulan asap hitam membumbung ke udara. Kecelakaan terjadi di sepanjang jalan Lingkar Selatan saat truk tangki bertabrakan dengan sebuah truk lain. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Media lokal melaporkan salah satu pengemudi tewas dalam insiden ini. Hingga kini pihak berwenang belum merilis keterangan resmi terkait penyebab kecelakaan maupun kondisi korban lain. Kita beralih ke Amerika Serikat. Saudara, kebakaran besar melanda sebuah apartemen bertingkat di kota New York pada Sabtu pagi.
Api menghanguskan 2 lantai teratas gedung dan memicu proses pemadaman yang besar. Kebakaran terjadi di sebuah apartemen tinggi di kawasan Bronx tak lama setelah tengah malam. Departemen Pemadam Kebakaran Kota New York menyebut api menyebar ke beberapa unit di gedung setinggi 17 lantai. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat darurat diterjunkan untuk mengendalikan api. Hingga kini, saudara, penyebab kebakaran masih diselidiki dan belum ada laporan resmi terkait korban luka. Kami tutup Kompas pagi hari ini. Jangan lupa 7 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Glenis Oktania. Dan saya Twin Chan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.